Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas kembali kisah sejarah Daulah Utsmaniyah. Sebelum kita mulai, kami memohon kepada para penonton untuk tidak lupa menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda di kolom komentar, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Mari kita mulai. Pangeran Bayazid adalah anak laki-laki keempat dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan merupakan anak ketiga dari istrinya yang kedua, Roxelana. Dia lahir tanggal 14 September tahun 1525 Masehi atau 5 tahun setelah ayahnya naik tahta. Bayazid menyaksikan peristiwa hukuman mati bagi kakaknya Mustafa dan adiknya Jahangir. Maka tidak lama setelah itu, Bayazid pun mulai muncul di atas panggung setelah sebelumnya dia dijauhkan dari peluang untuk memegang tahta, terutama setelah tidak adanya pangeran-pangeran yang mumpuni seperti Pangeran Mustafa dan Pangeran Muhammad yang wafat karena penyakit cacar saat dia sedang memimpin wilayah Manisa. Kematiannya dianggap sebagai kematian yang alami, meskipun ada pula yang berpendapat bahwa dia wafat karena diracun. Setelah beberapa pangeran wafat, maka yang tersisa hanya 2 orang pangeran, yaitu Pangeran Salim dan Pangeran Bayazid. Mereka berdua merupakan anak dari Ratu Roxelana. Maka selanjutnya tahta akan dipegang oleh salah satu dari keduanya, Salim atau Bayazid. Maka tidak lama kemudian muncul perselisihan di antara keduanya. Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga dihadapkan oleh sebuah keputusan penting, yaitu dia harus memilih putra mahkota. Dia harus memilih salah satu di antara kedua putranya untuk memimpin Kekaisaran Utsmani yang membentang luas, yang akan dia tinggalkan setelah kematiannya. Sultan Salim lebih tua secara usia, maka sudah menjadi kebiasaan bagi Daulah Utsmaniyah untuk memilih anak tertua dari Sultan untuk menjadi putra mahkota. Namun sifat dan kepribadian Sultan Salim membuatnya tidak diterima oleh kalangan angkatan bersenjata Daulah Utsmaniyah. Sultan Salim tidak memiliki kemahiran berperang dan belum pernah memimpin pasukan perang Daulah Utsmaniyah, meskipun di bawah kepemimpinan dan pengawasan dari ayahnya. Ada pula berita bahwa Sultan Salim mengkonsumsi khamr. Namun kisah ini tidak benar. Benar bahwa dia tidak memiliki kemampuan yang sama dengan ayahnya Sulaiman Al-Qanuni dan dianggap tidak cocok untuk memegang tahta. Namun tidak benar juga bahwa dia telah meminum khamr dan ada bukti-bukti untuk hal tersebut. Sedangkan adiknya Bayazid usianya tidak jauh dari Pangeran Salim, hanya berjarak 16 bulan saja. Dia merupakan salah satu putra Sulaiman Al-Qanuni yang paling mahir dalam berperang, dan semua pun mengakui kemampuannya dalam memimpin. Dia pun telah menunjukkan kemampuannya dalam memimpin pasukan dalam 4 peristiwa penting. Hal ini membuatnya menjadi calon yang paling utama dan paling pantas untuk memegang tahta Kekaisaran Utsmani menggantikan ayahnya. Lalu muncullah keputusan dari Sulaiman Al-Qanuni yang menetapkan Pangeran Salim sebagai putra mahkota. Hal ini tentu saja berbenturan dengan pendapat banyak orang, termasuk Ratu Roxelana, atau yang juga disebut sebagai Hurrem Sultan, yang merupakan ibunda dari keduanya. Dia berpendapat bahwa Bayazid lebih pantas untuk menjadi penerus Sulaiman. Maka setelah itu muncullah 2 kubu di dalam dunia politik Daulah Utsmaniyah. Kubu pertama, yaitu Pangeran Bayazid dengan Sodrul A'zam Rustum Basha. Sodrul A'zam ialah jabatan tertinggi setelah Sultan di dalam Kekaisaran Utsmani. Rustum Basha, As-Sodrul A'zam, berada di pihak Bayazid. Sedangkan kubu yang kedua ialah Pangeran Salim yang didukung oleh wazir atau menteri Muhammad Basha As-Sokli. Muhammad Basha mendukung Pangeran Salim karena dianggap lebih cocok untuk memimpin dan memenuhi ambisi politiknya untuk mengendalikan pemerintahan Daulah Utsmaniyah di masa depan. Kemudian wafatlah Ratu Roxelana pada tahun 1548 Masehi setelah memastikan bahwa salah satu anaknya akan memegang tahta Kekaisaran Daulah Utsmaniyah.
Roxelana atau Hurrim Sultan telah meninggalkan memori yang penting di dalam sejarah Daulah Utsmaniyah. Pengaruhnya melampaui perempuan manapun sepanjang sejarah Daulah Utsmaniyah. Dia juga meletakkan dasar-dasar bagi pengaruh perempuan di dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah yang berlanjut di masa-masa setelahnya. Setelah kematian Roxelana, perselisihan antara dua pangeran berubah dari sekedar strategi dan rencana menjadi perselisihan nyata. Maka setiap kubu mulai berusaha menjalankan siasatnya untuk mengalahkan kubu yang lain. Pangeran Salim kemudian meminta pertolongan dari Mustafa Basha yang merupakan guru dari Pangeran Bayazid. Mustafa Basha melepas dukungannya terhadap Pangeran Bayazid dan beralih mendukung Pangeran Salim. Pangeran Bayazid akhirnya jatuh ke dalam perangkap Pangeran Salim ketika Pangeran Bayazid menjadi marah dan sulit untuk mengendalikan dirinya. Dia pun menulis beberapa surat kepada Pangeran Salim yang meragukan kemampuan Pangeran Salim untuk mengambil keputusan bagi Kekaisaran Utsmaniyah. Surat itu juga berisi serangan terhadap ayahnya Sultan Sulaiman. Hal ini membuat Sultan Sulaiman marah. Dia pun menyadari bahwa Sultan Bayazid berencana untuk merebut kekuasaan. Sultan Sulaiman pun mengasingkan Pangeran Bayazid. Hal ini membuat Pangeran Bayazid berpendapat bahwa Sultan Sulaiman memiliki rencana buruk bagi dirinya, atau mungkin melakukan apa yang telah dilakukan kepada saudaranya Mustafa. Maka dengan demikian Sultan Sulaiman telah berada di pihak Pangeran Salim, dan rencana kubu Sultan Salim telah berhasil. Maka Pangeran Bayazid pun memutuskan untuk merebut paksa haknya untuk memegang tahta Kekaisaran Daulah Utsmaniyah. Dia pun mengumpulkan pasukannya dan mengumumkan pemberontakannya terhadap pemerintahan ayahnya. Pasukannya diperkuat oleh 20.000 pasukan perang. Dia menolak penetapan kakaknya sebagai putra mahkota dan mengumumkan pemberontakan terhadap ayahnya. Sultan Sulaiman kemudian memerintahkan menterinya Muhammad Basha untuk memeranginya dan menghabisinya. Perintah pun sangat jelas agar dia tidak membiarkan anaknya hidup. Kedua pasukan tersebut bertemu di sebuah tempat di daerah Konya di Turki Selatan. Pertempuran berlangsung selama 2 hari, tanggal 30 sampai 31 Mei 1561 Masehi. Pertempuran berakhir dengan kekalahan Pangeran Bayazid yang kemudian mundur dan melarikan diri ke wilayah Iran dan meminta perlindungan dari Syah Iran Tohmas. Musuh Turki, Utsmani ini kemudian menyambut Pangeran Bayazid dengan tangan terbuka. Dia menganggap bahwa dengan adanya salah satu putra Sultan Sulaiman di dalam wilayahnya, dia akan dapat mengendalikan kebijakan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan mengalah kepada kerajaan Iran. Dan dengan begitu, Sultan Sulaiman akan mengalah kepada kerajaan Iran dalam sengketa antara keduanya terhadap beberapa wilayah di Irak. Namun Sultan Sulaiman akhirnya dapat mendesak Syah Iran untuk mengikuti keinginannya karena pengaruhnya yang kuat. Maka terjadilah perundingan rahasia antara keduanya. Sultan Sulaiman bersedia membayar 500.000 keping emas dan menyerahkan sebagian wilayahnya agar Syah Iran bersedia mau melaksanakan urusannya terhadap Pangeran Bayazid. Pada tanggal 23 Juli 1562 Masehi, tibalah pasukan Turki Utsmani ke wilayah Iran di Qazwin, ibu kotanya. Pasukan ini pun melaksanakan hukuman mati terhadap Pangeran Bayazid dan keempat anaknya, Orhan, Mahmud, Abdullah, dan Utsman. Jasad mereka kemudian dikirim ke wilayah Siwas yang terletak di antara kota Ankara dan Karis, dan jasad mereka dikuburkan di tempat tersebut. Bayazid saat wafat berusia 37 tahun. Sedangkan Pangeran Salim tidak mengambil keputusan dalam pemberian hukuman mati terhadap Pangeran Bayazid dan anak-anaknya, dan keputusan dilakukan oleh Sultan Sulaiman. Namun Pangeran Salim dianggap juga menjadi salah satu penyebab dengan membuat siasat dalam menghadapi saudaranya tersebut. Dengan wafatnya Pangeran Bayazid, terbukalah jalan yang lebar bagi Pangeran Salim untuk menjadi penerus Sultan Sulaiman. Di waktu yang sama, Sultan Sulaiman juga ditimpa sakit asam urat yang membuatnya kesulitan untuk naik kuda. Namun demikian, ketika dia mendapatkan kabar tentang serangan orang-orang Austria terhadap perbatasan wilayahnya, dia memerintahkan untuk mempersiapkan pasukan
meskipun usianya saat itu sudah mencapai 74 tahun. Dokternya saat itu telah menasihatinya untuk tidak pergi berperang karena penyakit yang dideritanya. Namun jawaban Sultan Sulaiman diabadikan dalam sejarah. Dia berkata, "Aku ingin agar aku mati dalam keadaan sedang berperang di jalan Allah." Sultan Sulaiman pun bergerak bersama pasukannya pada tanggal 9 Syawal tahun 973 Hijriah, 29 April tahun 1566 Masehi. Dia pun tiba di kota Sikwar, salah satu benteng terpenting Austria. Sultan Sulaiman pun wafat di tahun yang sama, saat pasukan Turki mengepung kota Sikwar tahun 1566 Masehi. Dia berhasil memperluas wilayahnya dan melakukan berbagai perbaikan, sehingga masa kekuasaannya dianggap sebagai masa kejayaan Turki Utsmani. Wazir Muhammad Basha menyembunyikan kabar kematian Sultan Sulaiman untuk tetap menjaga semangat pasukannya. Dia pun meminta Pangeran Salim untuk segera datang secepat mungkin agar tidak terjadi kekacauan. Kabar kematiannya baru diumumkan saat Salim sudah berada di Istanbul dan siap untuk menerima kepemimpinan Turki Utsmani. Makam Pangeran Bayazid dan anak-anaknya berada di Masjid Wahab di wilayah Siwas. Jasadnya dikuburkan di dalam suatu ruangan yang terlihat dari luar dan memungkinkan bagi pengunjung untuk datang memandang ke dalam dan mendoakan dengan membaca surat Al-Fatihah. Di bagian akhir dari video ini Anda juga harus mengetahui beberapa referensi yang digunakan dalam video ini, antara lain Kitab Ad-Daulah Al-Utsmaniyah Al-Majhulah karya Ahmad Ak-Kunduz, Sultan Sulaiman Al-Qanuni karya Fridu Amjan, dan Tarikh Ad-Daulah Al-Utsmaniyah karya Yilmaz Ustuna. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.